Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari. Hari ini saya ingin berbagi resep masakan Hongkong paling simple, paling enak, praktis dan ekonomis. Nah, penasaran saya masak menu apa aja hari ini? Simak video saya sampai dengan selesai. Menu yang pertama, di sini saya punya jamur paha ayam yang sudah saya cuci bersih. Lalu di sini saya iris melebar dan saya iris memanjang seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk cara memotongnya disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, setelah ini kita potong-potong semua, lalu ini nanti kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, di sini saya punya jamur kuping ada 200 gram. Ini jamurnya jamur yang fresh ya teman-teman. Lalu di sini udah saya cuci dan ini saya potong-potong. Kalau yang lebar atau yang besar itu saya potong menjadi 2 atau menjadi 3 ya teman-teman. Kalau yang kecil nggak saya potong. Boleh menggunakan yang kering juga boleh ya teman-teman, tapi direndam terlebih dahulu. Tapi di sini saya pakai jamur kupingnya yang masih segar. Nah, setelah ini jamur kupingnya kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut potong-potong yang lain. Buat teman-teman yang baru hadir ataupun yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Lalu di sini saya punya satu buah timun Jepang yang sudah saya cuci dan sudah saya rendam menggunakan air garam. Lalu kita potong dikombinasikan sama dengan jamur paha ayam ya teman-teman. Lalu di sini juga ada timun lalap atau timun kecil ya teman-teman. Ini saya potong juga dikombinasikan seperti ini. Jadi semuanya saya potong memanjang. Lalu di sini ada wortel. Nah, untuk wortelnya di sini saya irisnya nggak begitu tebal ya teman-teman. Jadi sedang-sedang aja ya teman-teman. Jadi kalau terlalu ketebalan itu nanti masaknya agak lama. Jadi di sini saya iris, pertama saya iris tipis juga sama seperti dengan yang lain. Lalu ini saya potong memanjang tapi nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu kebesaran atau ketebalan ya teman-teman. Jadi ini nanti cepet banget masaknya ya teman-teman. Nah, untuk porsinya disesuaikan aja. Ini kalau menurut saya ini udah banyak banget ya teman-teman, karena banyak campurannya ya teman-teman. Nah, ini setelah wortelnya kita potong-potong seperti ini teman-teman. Ini nanti lalu kita sisihkan di piring atau di wadah yang bersih ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah hadir ataupun yang sudah subscribe, semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah dan urusannya, rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, amin ya robbal alamin. Nah, ini wortelnya udah selesai kita potong ya teman-teman. Kalau yang masih agak lebar nanti kita pilihin, kita potong ya teman-teman seperti ini. Karena kan tadi itu waktu ngiris melebarnya ada yang sedikit miring ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah seperti ini kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini saya punya ada 200 gram daging sapi yang saya belinya udah seperti ini ya teman-teman. Ini kalau di Hongkong namanya ngaulau. Jadi ngaulau itu ini daging sapi yang memang khusus untuk di tumis-tumis ya teman-teman. Jadi ini nanti ditumis-tumis aja udah matang ya teman-teman. Nah, ini udah saya cuci bersih dan sekarang kalau yang terlalu kepanjangan saya potong menjadi 3 ataupun 4. Kalau yang nggak begitu panjang saya potong 2. Kalau yang kecil saya biarin aja ya teman-teman seperti ini. Nah, setelah kita potong-potong seperti ini, kita sisihkan dulu di mangkok ya teman-teman. Nah, setelah kita sisihkan, lalu di sini saya mau bikin bumbu tumisnya. Bumbu tumisnya simple banget teman-teman. Di sini saya hanya ada
4 siung atau 5 siung bawang putih. Di sini bawang putihnya cukup saya memarkan seperti ini aja. Jadi kalau kalian mau cincang ataupun mau dihaluskan juga silakan ya teman-teman. Lanjut, ini daging sapi yang sudah kita potong, kita marinasi. Tambahkan 1 sendok teh tepung maizena, 1/4 sendok teh kaldu bubuk ya teman-teman. Lalu tambahkan kecap asin 2 sendok makan. Tambahkan minyak wijen 1 sendok teh. Tambahkan lada bubuk 1 sendok teh ya teman-teman. Setelah itu ini kita marinasi hingga semua tercampur rata. Setelah kita marinasi, ini kita diamkan seperti ini selama dengan 5 menit atau 10 menit. Kita lanjut nyalakan api kompor, kita panaskan wajan, kita tumis bawang putihnya tadi. Kita lanjut tambahkan wortel dan kita tumis-tumis wortelnya hingga sampai dengan layu. Setelah kita tumis wortelnya sampai dengan layu, lalu kita tambahkan jamur paha ayamnya yang sudah saya potong juga ya teman-teman. Lanjut kita tambahkan sedikit air agar gak gosong ya teman-teman, karena ini kering banget. Jadi setelah itu kita tumis-tumis seperti ini. Lanjut kita ungkep atau kita tutup selama dengan 2 menit. Setelah kita ungkep atau kita tutup selama dengan 2 menit, kita campurkan jamur kuping yang sudah dipotong-potong dan timun Jepang, timun lalap. Nah, pastikan bahannya sebelum dikelola ataupun dimasak dicuci bersih terlebih dahulu dan direndam dengan air garam ya teman-teman. Nah, ini kita tumis-tumis hingga sampai dengan tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan daging sapi yang sudah saya marinasi tadi ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita tumis sampai dengan tercampur rata dan daging sapinya sampai dengan matang ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan lagi di sini kecap ikan. Di sini akan saya tambahkan kecap ikan ya teman-teman, lebih kurang 1 atau 2 sendok teh aja, disesuaikan. Kalau nggak punya kecap makan boleh di skip ya teman-teman. Nah, setelah kita tumis-tumis seperti ini, kita tambahkan sedikit gula nanti ya teman-teman, karena di sini tadi waktu marinasi daging sapinya kan nggak saya tambahkan gula, jadi di sini nanti akan saya tambahkan sedikit gula dan sedikit garam kalau misalnya rasanya kurang nanti ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan setengah sendok teh gula putih dan sejumput garam, karena kan udah ada kecap asinnya dan ada penyedap rasanya, takutnya nanti keasinan ya teman-teman. Tapi ini udah saya koreksi rasa, tadi garamnya agak kurang asin sedikit dan memang gulanya belum dikasih ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita tumis-tumis sudah sampai dengan matang, kita koreksi rasa, sekira rasanya sudah cukup. Lalu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, tumis vegetarian daging sapi. Terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai. Selamat mencoba. Nah, sekarang kita lanjut di menu yang kedua. Di menu yang kedua ini saya ingin tumis pare panjang sama udang, bumbu kedelai hitam atau sundau tausi ya teman-teman. Nah, penasaran bagaimana agar pare ini tidak pahit dan warnanya tetap hijau? Simak video saya sampai dengan selesai. Jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak.
Bahan pertama, bahan utama di sini saya punya 2 buah pari panjang yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya buang bijinya atau isinya ya teman-teman. Nah, setelah kita bersihkan, lalu ini parinya akan saya iris menyerong seperti ini ya teman-teman. Ini irisannya itu sedang aja, nggak terlalu ketipisan dan nggak terlalu ketebalan ya teman-teman, tapi disesuaikan aja dengan seleranya kalian. Nah, ini parinya kita potong atau kita iris semua sampai dengan selesai. Untuk porsinya, kalau kalian kebanyakan ini 2 buah pari boleh dikurangi ya teman-teman, boleh pakai 1 buah aja juga boleh. Nah, ini parinya setelah nanti kita potong-potong, lalu ini kita sisihkan di wadah ya teman-teman, di wadah yang bersih. Nanti kita beri garam ya teman-teman. Oh iya teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dan kemudahan di setiap langkah dan urusannya, dan diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat. Amin ya robbal alamin. Nah, ini parenya udah selesai saya potong seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal sedikit lagi. Pokoknya pare kis jos banget teman-teman kalau ditumis, apalagi kalau dipakai cabai ya teman-teman, pakai teri gitu. Aduh, bikin ngabisin nasi teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita masukkan di wadah yang seperti ini ya teman-teman, atau mangkok atau piring atau baskom atau apa aja, yang penting wadah bisa buat naruh parinya ya teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan garam. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh seperempat ya teman-teman. Lalu ini kita aduk rata. Di sini ini enggak saya remas, ini hanya cuma sekedar saya aduk-aduk rata aja ya teman-teman, fungsinya biar garamnya itu rata bersama dengan pare ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, lalu ini kita masukkan ke dalam mangkok ya teman-teman, seperti ini, atau baskom atau apa aja ya teman-teman, boleh pakai ember, yang penting bersih ya teman-teman. Lalu di sini kita siram dengan air, dan ini parinya kita rendam selama dengan 15 menit. Setelah kita rendam selama 15 menit, nanti kita tiriskan. Selama nunggu parinya kita rendam teman-teman, nah di sini saya punya 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya sudah saya cuci ya teman-teman, yang pastinya itu. Lalu ini kita memarkan. Setelah kita memarkan, lalu ini bawang putihnya saya kupas kulitnya, karena kalau nggak dikupas itu nanti kelihatannya kotor ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak suka dikupas juga nggak masalah. Ada yang bilang kulit bawang putih itu rasanya lebih sedap dan kaya manfaatnya ya teman-teman. Tapi di sini kalau saya menggunakan bawang putih itu kulitnya saya kupas. Nah, setelah dikupas dan tadi dimemarkan, sekarang ini bawang putihnya akan saya cincang kasar ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau di blender juga monggo ya teman-teman. Di sini cukup saya cincang kasar seperti ini. Setelah kita cincang kasar, lalu ini bawang putihnya akan saya masukkan ke dalam piring. Lalu nanti akan saya siapkan kedelai hitam atau tausi ya teman-teman. Kalau di sini itu namanya tausi. Nah, kalau kalian ini yang namanya tausi teman-teman. Jadi ini namanya kedelai hitam. Lalu di sini saya punya ada 300 gram udang segar yang sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Sekarang kita lanjut nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Setelah ini minyaknya panas, kita tumis bawang putihnya hingga sampai dengan matang, dan kita tambahkan kedelai hitamnya atau tausinya ya teman-teman. Nah, di sini untuk kedelai hitamnya saya pakai biji-bijian aja. Jadi ini kedelai hitamnya nggak saya cincang kasar atau nggak dihaluskan ya teman-teman. Lanjut di sini kita tambahkan pare. Ini parenya yang kita rendam tadi sudah saya tiriskan ya teman-teman. Jadi ini kita tumis parenya sampai dengan layu.
atau sampai dengan matang ya teman-teman. Kalau kalian mau sampai matang blonyot ya rapopo. Tapi di sini saya masaknya parinya cukup sampai layu dulu. Lalu di sini saya tambahkan garam, kaldu bubuk dan gula putih ya teman-teman. Nah, untuk garamnya di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh aja, tapi jangan terlalu munjung ya teman-teman, karena kedelai hitamnya itu udah asin, jadi tambahkan secukupnya aja garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula putih. Setelah kita tambahkan semua bumbu, lalu ini kita tumis lagi hingga semua tercampur rata ya teman-teman, seperti ini. Jadi di sini itu simple banget, praktis teman-teman. Lalu di sini saya tambahkan sedikit aja air karena ini nggak ada airnya ya teman-teman. Takutnya nanti gosong dan rasanya itu kurang jos teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan sedikit air. Kita tunggu sampai dengan 1 atau 2 menit. Nah, setelah parinya matang seperti ini atau setengah matang, lalu di sini saya tambahkan udang. Ini udangnya sudah saya kupas kulitnya, udah saya buang kotorannya, pokoknya udah dicuci bersih ya teman-teman. Setelah itu ini kita tumis hingga sampai dengan udangnya matang. Jadi kalau masak udangnya itu kan nggak terlalu lama ya teman-teman. Jadi kita tumis aja sekitar selama 2 atau 3 menit ya teman-teman. Seperti itu, dikira nanti udangnya udah mateng. Ini lalu kita koreksi rasa ya teman-teman. Nah, ini mungkin ada yang kurang, ada kurang garam, kurang gula, atau kurang gurih ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini kalau menurut saya ini rasanya udah cukup banget teman-teman, karena saya udah biasa ya teman-teman. Kita lihat dulu ini udangnya udah mateng. Dan kita matikan api kompor. Setelah kita matikan api kompor, lalu ini kita angkat. Kita masukkan ke piring saji dan kita siap untuk disajikan ya teman-teman. Pokoknya ini menu paling simple, paling praktis, paling ekonomis, dan bahannya ini mudah banget didapat ya teman-teman. Jadi nggak pakai ribet. Di sini udah cukup, jadi ada sayur dan ada lauknya ya teman-teman. Jadi udah ada udang untuk menjadi lauknya dan pare sebagai sayurnya. Jadi nggak ribet, praktis, ekonomis, simple ya teman-teman. Nggak main ribet. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, tumis pare, udang, kacang kedelai hitam atau sundau tausi. Jadi ini enak banget. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, setelah kita masak pare udang ini udah selesai, kita lanjut di menu yang ketiga, yaitu steam udang bawang putih. Nah, penasaran bagaimana caranya agar saya menghasilkan steam udang bawang putih seenak dan senikmat ini? Tampilannya cantik dan sangat menggiurkan. Simak video saya sampai dengan selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal di waktu memasak. Bahan utamanya di sini saya punya ada 200 gram. Di sini isinya ada 15 ekor udang. Ini udangnya udah saya cuci bersih ya teman-teman. Udah saya buang kakinya ataupun kotorannya. Lalu ini punggungnya saya belah menjadi seperti ini ya teman-teman. Tapi nggak dibelah putus. Jadi cukup kita belah aja punggungnya. Dan pastikan ini udah dicuci bersih. Kita lakukan semua hingga sampai dengan selesai ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai lebih banyak lagi udangnya, kalau memang yang mau makan banyak ya boleh ya teman-teman. Kalau menurut kalian ini kebanyakan juga boleh dikurangi. Pokoknya disesuaikan aja, dikondisikan gimana kalian ya teman-teman. Lalu di sini saya punya ada 25 siung bawang putih yang berukuran kecil, sedang, pokoknya campur ya teman-teman. Lalu ini udah saya cuci bersih.
kita memarkan. Setelah kita memarkan, ini bawang putihnya kita cincang sampai dengan halus ya teman-teman, tapi nggak begitu halus seperti di blender atau diulek. Pokoknya ya dicincang seperti ini ya teman-teman, dicincang kecil-kecil. Nah setelah ini bawang putihnya kita cincang kecil-kecil, lalu ini nanti kita sisihkan dulu di piring. Ini videonya saya cepetin teman-teman karena ini durasinya terlalu panjang banget. Jadi ini videonya saya cepetin. Sebenarnya sih biasa aja ya teman-teman. Nah setelah seperti ini teman-teman, ini udah mulai hampir kecil ya teman-teman, udah kita cincang kecil-kecil seperti ini. Lalu ini kita sisihkan di piring. Kita lanjut tumis bawang putihnya atau kita goreng di minyak panas sampai dengan mateng ya teman-teman, sampai dengan agak kekuning-kuningan. Nah, di sini waktu kita tumis bawang putihnya, di sini kita tambahkan kaldu bubuk ya teman-teman. Nah, di sini nggak saya tambahkan garam karena nanti saya mau pakai kecap asin. Jadi di sini kita asinnya pakai kecap ya teman-teman, karena udangnya itu udang segar tapi masih jadi rasanya itu masih manis ya teman-teman. Karena kalau kita tambahkan garam itu nanti udangnya jadi asin banget teman-teman. Seperti itu triknya agar masak udang itu lebih enak, gurih dan manis ya teman-teman. Nah ini bawang putihnya kita tumis-tumis terus sampai dengan kesel, sampai dengan pegel tangannya ya teman-teman. Enggak lah teman-teman, di sini akan saya tumis sampai dengan matang aja bawang putihnya ya teman-teman. Masa ditumis sampai dengan pegel, sampai dengan kesel, kan enggak mungkin ya teman-teman, seperti itu. Nah setelah dikira ini bawang putihnya udah mateng, lalu ini kita angkat dan kita sisihkan dulu di piring ya teman-teman. Jadi ini kita ambil bawang putihnya aja. Setelah bawang putihnya dingin, lalu ini bawang putihnya yang sudah kita goreng kita isikan di dalam punggung udang yang sudah saya iris tadi ya teman-teman, atau yang sudah saya belah tadi. Jadi di sini kita bawang putihnya kita masukkan di punggungnya udang seperti ini dan kita tata di piring ya teman-teman. Lakukan semua ini sampai dengan selesai. Nah ini untuk tumis untuk bawang putihnya ya teman-teman. Kalau nanti masih ada sisa, saya mau bikin tumis kangkung ya teman-teman. Jadi maaf kalau nanti saya tumis kangkungnya nggak waktu proses cuci atau proses memetiknya nggak saya rekod ya teman-teman, karena di sini waktunya udah mepet banget. Jadi saya ambil video yang inti-intinya aja ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini bawang putihnya cukup kita isi seperlunya aja di dalam punggung udangnya ya teman-teman. Nah ini nanti rasanya itu enak banget teman-teman, rasanya itu gurih. Pokoknya harumnya bawang putih, rasanya itu gurih, manis ya teman. Pokoknya enak banget dan wajib dicoba. Nah, setelah seperti ini hasilnya. Lalu di sini saya punya ada 1 batang daun bawang yang sudah saya potong kecil-kecil. Lalu di sini saya rebus air. Ini airnya udah mendidih. Kita steam udangnya selama dengan 1 menit. Setelah kita steam selama dengan 1 menit, kita taburin daun bawang yang sudah saya potong kecil-kecil di atasnya ya teman-teman. Lalu kita siram kecap asin. Setelah itu kita steam lagi selama dengan 1,5 menit. Nah setelah kita steam ini udah mateng, lalu ini kita angkat dan kita sajikan. Ini dia hasilnya teman-teman, udang steam bawang putih. Nah sekarang kita lanjut di menu yang terakhir. Di sini saya mau tumis kangkung. Nah bahannya tadi kan masih ada bawang putih gorengnya ya teman-teman, yang kita bikin udang tadi. Ini kita tumis lagi sampai dengan lebih matang lagi, karena ini kan udah matang juga ya teman-teman. Nah kita masukkan ke minyak panas sebentar aja seperti ini, lalu kita tambahkan kangkung. Nah di sini saya punya 1 ikat kangkung putih, atau ini kangkung air ya teman-teman. Kalau di sini namanya ini kangkung air, kangkungnya kangkung putih, jadi gampang banget lembut. Nah ini kangkungnya 1 ikat yang sudah saya cuci bersih. Nah untuk cara memetik kangkung, di sini batangnya itu saya belah menjadi 2 agar benar-benar bersih dan di dalam batangnya tidak ada penghuni ya teman-teman.
Nah, setelah itu di sini saya tambahkan 1,5 sendok teh terasi. Ini kalau di Hongkong namanya hajong ya teman-teman, atau haku. Jadi di sini pakai terasi. Terasinya di sini itu kalau yang orang Hongkong itu agak encer seperti ini ya teman-teman, nggak seperti kita yang terasinya itu beku atau kaku atau keras ya teman-teman. Kalau di sini itu kayak saus itu terasinya teman-teman. Lalu ini kita tumis-tumis hingga sampai dengan tercampur rata dan kangkungnya layu ya teman-teman. Jadi di sini itu simple dan praktis banget. Nah, nanti ini kita tambahkan kaldu bubuk ya teman-teman. Untuk garamnya di sini nggak saya pakai garam karena ini terasinya udah asin. Jadi di sini saya cuman nanti akan saya tambahkan sedikit kaldu bubuk biar agak sedikit gurih ya teman-teman, seperti itu. Dan rasanya itu enak banget teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ini udah mulai layu kangkungnya. Jadi kalau masak kangkung jangan terlalu lembek ya teman-teman, karena kalau terlalu lembek itu vitaminnya hilang dan kurang enak ya teman-teman, rasanya seperti itu sih. Tapi yang kalau yang punya asam urat itu katanya nggak boleh makan sayur kangkung ya teman-teman, ya di skip aja buat yang menderita asam urat daripada asam uratnya kambuh. Jadi jangan makan kangkung ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini jadi nggak perlu kita tambahkan air karena kangkung itu kan banyak mengandung air. Ini kita koreksi rasa teman-teman, dan rasanya ini pas banget, nggak terlalu asin. Jadi makanya kalau kita masak kangkung tumis terasi nggak usah pakai garam ya teman-teman, cukup seperti ini. Kalau kalian suka pakai misalnya ditambahkan gula putih atau kaldu bubuk juga silakan. Nah, di sini cukup saya tambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa seperempat sendok teh aja ya teman-teman. Di sini saya pakai kaldu bubuk. Setelah itu ini kita tumis-tumis hingga benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata dan kira rasanya ini sudah cukup, lalu ini kita matikan api kompor. Dari kangkungnya kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, tumis kangkung bumbu terasi. Terima kasih buat teman-teman bunda-bunda yang sudah hadir ataupun yang sudah menyimak resep-resep dari saya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa.